Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jelly Candy Afro Habilibi, kami akan mempresentasikan hasil dari penjualan produk kami. Ya, sebelumnya ini adalah anggota yang ada di dalam kelompok ini, yaitu ada Tribayu Senggoro Aji, ada Restu Mustafid Ronif, ada Cynthia Alif Afizah, ada Fatma Dali Koirunisa, dan saya sendiri Amadeus Permana Yusuf. Ya, tujuan dari usaha ini bukan hanya untuk profit dan untuk memenuhi tugas saja, tapi kami di sini belajar untuk bagaimana berinteraksi dengan orang banyak dan bagaimana kami bisa menawarkan produk kami pada banyak orang dan kita bisa meyakinkan konsumen sendiri untuk dapat membeli apa yang kita tawarkan pada konsumen. Tentu saja di masa pandemik ini kami tidak secara langsung bertemu dengan konsumen dan kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menjual produk kami. Pemasaran. Proses pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara mempromosikan permen jelly Belimbing Wuluh melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain dengan sistem pre-order. Produksi. Dalam proses pembuatan permen jelly dari Belimbing Wuluh ini, kami melakukannya pada saat ada pesanan, sehingga nantinya permen masih dalam keadaan fresh. Bahan-bahan dibeli sebelum kami mengerjakannya. Adapun bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat permen jelly ini adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gula, garam, agar-agar, air, Belimbing Wuluh, dan Nutrijel. Sedangkan untuk peralatannya sendiri ada pisau, gelas takar, panci, sendok, telenan, blender, saringan, dan cetakan. Selanjutnya ada proses pembuatan dari permen jelly ini. Langkah yang pertama yaitu iris tipis Belimbing Wuluh kurang lebih 10 buah. Lalu rebus dengan air 200 ml hingga berwarna kecoklatan dan bertekstur lembek. Langkah yang kedua, diamkan hingga dingin, kemudian masukkan ke dalam blender dan diblender hingga halus. Langkah yang ketiga, jika sudah halus, saring dan ambil sari Belimbing Wuluh tersebut. Langkah yang keempat, siapkan air 350 ml, gula 500 gram, agar-agar 14 gram, Nutrijel 10 gram, sari Belimbing Wuluh 150 ml, kemudian masukkan ke dalam panci dan masak dengan api sedang. Langkah yang kelima yaitu aduk-aduk sampai mendidih, kemudian tambahkan sejumput garam. Baik, selanjutnya langkah ke-6, aduk terus adonan kurang lebih 15 menit hingga teksturnya menjadi sedikit mengental. Langkah ke-7, jika sudah tuang ke dalam cetakannya sudah disiapkan. Langkah ke-8, tunggu hingga dingin dan mengeras kurang lebih 1 jam. Jika sudah mengeras, keluarkan dari cetakan. Langkah ke-9, jika sudah mengeras, susun permen jelly di atas nampan, kemudian jemur kurang lebih 5-6 hari sampai benar-benar kering dan lapisan luar permen mengkristal. Dan untuk langkah yang terakhir, jika permen sudah mengkristal, permen jelly Belimbing Wuluh siap untuk dikemas. Baik, selanjutnya pada proses penjualan kami menggunakan sistem pre-order. Jadi pada minggu pertama kami membuka PO dan mendapatkan 20 pesanan permen. Dari 20 pesanan ini kami mengeluarkan modal sebesar Rp165.000 dan dari modal tersebut kami dapat menghasilkan sebanyak 24 bungkus permen, di mana setiap bungkusnya kami jual seharga Rp10.000. Dari 24 bungkus permen ini, 20 bungkus telah laku terjual kepada pemesan yang ikut di PO pertama tadi. Selanjutnya kami membuka PO kedua, di mana pada PO ini kami berhasil mengumpulkan calon pembeli yang memesan sebanyak 16 bungkus permen. Karena pada PO pertama masih ada sisa 4 bungkus permen, sehingga pada PO kedua ini kami hanya membuat 12 bungkus permen saja dan mengeluarkan modal sebanyak Rp82.500. Ya, pindah ke slide selanjutnya. Jadi total penjualan yang kami peroleh selama sebulan adalah sebesar Rp360.000. Ini diperoleh dari penjualan pada PO pertama dan penjualan pada PO kedua. Apabila selama penjualan kami mengeluarkan modal sebesar Rp247.500 untuk bahan baku pembuatan permen, maka dapat disimpulkan dalam sebulan penghasilan bersih yang kami terima adalah Rp112.500 atau sebesar 45% dari modal yang kami keluarkan sebagai bahan baku pembuatan permen. Hasil ini memang belum sesuai dengan target yang kami inginkan, tetapi
Dengan adanya praktek ini, kami dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penjualan. Contohnya seperti faktor cuaca. Faktor ini sangat mempengaruhi proses pengkristalan permen. Apabila cuacanya tidak baik atau mendung atau hujan, proses pembuatan permen yang tadinya hanya 5-6 hari bisa berkurang atau bertambah menjadi 7-8 hari tergantung dengan cuacanya. Analisis pesaing. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk yang kami jual yaitu terjamin kesehatannya karena menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet dan bahan kimia lainnya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Waktu pembuatan masih cukup lama karena harus menjemur permen agar tekstur luar permen mengkristal. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Bahan baku yang kami gunakan dalam membuat permen belimbing wulu mudah diperoleh sehingga mempermudah kami dalam memproduksi dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, threat atau ancaman. Usaha permen belimbing wulu yang kami laksanakan atau kami produksi mempunyai ancaman yang banyaknya produk permen berbagai rasa macam buah yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua ada modal lancar harian yang terdiri dari belimbing wulu 300 gram seharga 3.000, gula 1.500 gram seharga 19.500, agar-agar 6 bungkus seharga 24.000, Nutrijel 2 bungkus seharga 6.000, garam 150 gram seharga 1.000, air 1.500 ml seharga 5.000, kemasan dan label seharga 24.000. Jadi total dari modal lancar harian yaitu 82.500. Oke, jadi yang pertama ada modal peralatan tetap terdiri dari kompor dan gas seharga 400.000, panci 30.000, sendok 2.000, pisau 5.000, talanan 7.000, cetakan 4.000, blender 150.000, saringan 3.500, nampan 8.000 dan gelas takar 5.000. Total harga di atas dapat menghasilkan permen belimbing wulu sebanyak 12 kemasan dengan masing-masing kemasan berisi permen 150 gram. Jika target produksi permen per bulan adalah 360 bungkus, maka biaya yang dibutuhkan per bulan adalah biaya produksi permen per bungkus 82.500 dibagi 12 bulan sama dengan 6.875. Maka target 1 bulan produksi untuk menghasilkan 360 bungkus adalah 6.875 dikali 360 bungkus sama dengan 2.475.000. Biaya promosi, media promosi yang pertama brosur itu menggunakan 100 lembar dengan harga 1 lembarnya 200, jumlah 100 lembar dikali 200 sama dengan 20.000. Media sosial seperti Instagram dan WhatsApp menggunakan kuota 2 GB, harga 30.000, jumlah 30.000. Maka total untuk biaya promosi adalah 50.000. Jadi jumlah total keseluruhan untuk modal adalah sebagai berikut. Modal untuk peralatan tetap ditambah modal lancar bulanan ditambah biaya promosi sama dengan total. Modal untuk peralatan tetap itu sejumlah 631.000 ditambah modal lancar bulanan sejumlah 2.475.000 ditambah biaya promosi 50.000, maka totalnya adalah 3.156.000. Estimasi keuntungan harga produk permen belimbing wulu yang kami jual memiliki harga 1 bungkusnya 10.000. Asumsi, jika diasumsikan jumlah rata-rata produk terjual per 1 hari adalah 12 bungkus, maka dapat dirincikan sebagai berikut. Harga permen 10.000, penjualan 1 hari 12 bungkus dikali 10.000, 120.000. Jadi total pendapatan kotor per bulan adalah 120.000 dikali 30 sama dengan 3.600.000 rupiah. Berikut ini kami lampirkan bukti penjualan dari permen belimbing wulu.